Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, judul yang kita baca dalam Galatia pasal 5 ini berbicara tentang kebebasan dari belenggu, dengan kata lain kemerdekaan Kristian, kemerdekaan Kristen. Itulah sebabnya diingatkan kembali di dalam bacaan kita. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai dari yang kita baca tadi ayatnya yang ke-23, itu memberikan gambaran bahwa kita ini adalah umat tebusan Allah yang telah ditetapkan, yang diangkat dari lumpur dosa, yang diberikan hak paten, yaitu umat tebusan Allah atau Israel rohani yang telah dimerdekakan. Karena itu saudara dan saya diingatkan kembali bahwa kehidupan yang kita jalani ini tidak terlepas dari dua sisi yang mempengaruhi kehidupan kita selama kita masih injak di bumi, di dunia. Karena perbuatan jahat begitu tetap jahat, perbuatan jahat begitu tetap aktif, dan perbuatan jahat merupakan salah satu alat yang dapat dipakai oleh dunia, yang dapat dipakai oleh iblis, yang dapat dipakai oleh pengikutnya untuk menggerogoti iman kita dan mengingatkan kita bahwa hanya percaya kepada mereka lah kita dapat kehidupan yang abadi. Sampai Yesus saja dicobai. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah ini ke bawah, maka para malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terlantung. Dan semua kerajaan yang besar ini dengan isinya akan diberikan kepada Yesus. Yesus orang yang berhikmat, Yesus orang yang bijaksana. Kata presbiter saya, dimiliki oleh seorang manusia Yesus. Dia hanya berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan kehidupan yang sudah saya nyatakan dari prediksi awal khotbah awal kita minggu 1, 2, dan 3, mengingatkan kepada kita betapa tantangan hidup ini semakin berpeluang untuk menantang kehidupan umat percaya. Apakah kita lebih menguasai kedagingankah, ataukah kita mau berjalan di dalam aturan Allah yang memberikan kepada kita bahwa buah roh yang dijanjikan buat orang-orang yang sudah dimenangkan adalah 9 buah roh yang sudah dibacakan tadi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada pilihan pada buah yang ke-9. Kita lolos pada buah yang ke-1, 2, 3, sampai 8. Tapi kita gagal dalam mengendalikan diri kita. Akhirnya kecenderungan kita seperti ayat yang sudah kita baca tadi adalah ayat 19. Kita kembali kepada perbuatan-perbuatan daging. Kita kembali kepada kehidupan-kehidupan lama. Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, dan roh pemecah. Tawaran-tawaran ini ada di depan kita sebagai alat ukur apakah saudara dan saya berdiri pada suatu tempat
dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, yaitu andalkan Roh yang dapat memberikan kepada kita kekuatan untuk menangkal tantangan-tantangan yang muncul terakhir ini. Tawaran diberikan di mana-mana, tetapi keputusan ada pada pihak saudara. Perbedaan kita dengan ciptaan yang lain atau buatan alam yang lain, kalau binatang diciptakan kun fayakun, jadi maka jadi, tetapi manusia diambilnya debu tanah liat, dibentuknya, diberikanlah nafas hidup, nefes, jadilah Adam. Itulah yang disebut manusia. Dan jadilah Hawa ketika diambil sisi positif kiri dan kanan dari Adam, bagian rusuk kanan, bagian rusuk kiri, merupakan suatu keutuhan. Ditetapkanlah seorang wanita untuk hidup bersama dengan Adam, untuk menjaga kemuliaan Allah yang sudah ditetapkan Allah di taman waktu itu. Tetapi tantangan pun terjadi waktu itu. Siapa yang dipersalahkan? Ada yang berkata, oh, wanita yang ditempatkan Allah inilah penyebab utama persoalan jadi timbulnya dosa di dunia ini. Tapi buat apa laki-laki? Karena laki-laki adalah ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah. Bukan disabda, tapi dibentuk, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keteladanan sifat-sifat ilahi, ciri-ciri kehidupan Allah yang kita juga lakukan. Itulah sebabnya kita ini adalah ciptaan Allah. Bagaimana tubuh kita harus dijaga. Jangan engkau menodai tubuhmu, karena tubuh kita dan tubuhmu adalah bait Allah, rumah Allah. Kita semua tahu, kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan. Kita diangkat dari lumpur dosa, dipindahkan dari lumpur dan menjadi umat tebus. Itulah janji Allah kepada kita. Tapi warna yang dapat kita pertahankan ini, apakah masih warna tebusan itu, atau ada bintik-bintik sebagai umat tebusan? Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita ini kita tidak terlepas dari berbagai tantangan yang ada. Tapi Allah memberikan kita Roh Kudus, Roh yang mengangkat, Roh yang menuntun. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Pertanyaan, apakah di dalam perjalanan hidup kita berjalan dan dipimpin oleh Roh? Rohanakah? Roh Kudakah? Roh Kuduskah? Atau Holy Spirit? Roh Allah yang menghidupkan. Untuk mampu menangkis, mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Tapi dalam fakta kehidupan kita sering gagal. Saya pun sering gagal karena temperamen, emosi, marah-marah, kedengkian, iri hati, kecemburuan, percideraan, roh pemecah. Tidak sedikit umat Allah itu menjadi troublemaker di mana-mana. Katanya si ibu itu begini loh, hati-hati loh, jangan kamu kemakan ya. Kalau kamu kemakan ibu itu bahaya tuh, karena ibu itu suka cerita orang. Aku datang lagi ke sebelah, hati-hati loh dengan nyong itu. Nyong itu walaupun orang kelihatannya manis, tapi di balik kata-katanya itu ada dusta. Karena itu saudara-saudara,
berkatalah ya atas ya, tidak atas tidak. Seringkali banyak dusta di antara kita. Di depan yes, di belakang no. Di depan haleluya, di luar pintu halilintar, halilupa, dan sebagainya. Di dalam katakan amin, di luar amin amin. Dan itu banyak terjadi. Pemalsuan sikap, emosi, tindakan, wajah, senyum, kata-kata hikmat seringkali keluar dari kita, memuji, mengangkat, meninggikan derajat seseorang. Tapi ada juga karena dengan sikap kata-kata kita yang mungkin tanpa kontrol telah menimbulkan rasa antipati dari sisi yang mendengar. Waduh, aku kok dibilang begini ya? Tidak mudah, saudara. Karena itu pada tahun ini firman Allah mengingatkan kita bahwa kehidupan menurut daging atau menurut roh itu adalah pilihan. Tapi saya katakan, walaupun saya bilang ini pilihan, tapi sesungguhnya kita sudah ada dalam pilihan yang kedua. Bukan lagi pilihan yang pertama, tabiat daging, kecenderungan yang mematikan, kecenderungan manipulatif. Bukan saja kepada orang tua kita, bukan saja kepada saudara kita, sesama anggota gereja kita. Mungkin yang lebih parah di sini adalah kita menipu diri kita sendiri. Contoh, kalau seorang suami, ya tentunya dia mendapatkan gaji. Setelah dia dapat gaji, dia bilang, ya ini perusahaan kurang lancar, jadi ini nggak ada penurunan gaji. Padahal itu peningkatan gaji dinaikkan karena ada PHK, penyusutan karyawan, pengurangan karyawan. Berarti orang-orang yang dipilih orang-orang yang terbaik diberikan sedikit tingkatan gajinya. Tapi dia bilang, ini kita gaji kita ini berkurang. Jadi kayaknya pendapatan kita ini menurun. Mana bukti? Struk penerimaan gaji itu kan biasanya ada. Aku nggak tahu di mana. 1 bulan jalan, 2 bulan jalan, tiba-tiba istri buka-buka dompet, ada, ya ternyata gaji kamu nih bertambah. Ini kemana nih uangnya? Seringkali kita dapat uang lebih dari teman-teman kita, sampai di rumah kita bilang, pakai dulu uang, dan sebagainya. Hal itu saja sudah menimbulkan iritasi di antara hidup kita. Kita tahu itu berkat dari Tuhan. Tapi seringkali kita menggunakannya pada satu tempat yang bertentangan dan salah. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih. Buah roh itu cuma satu, bukan buah-buah roh. Kalau buah-buah roh itu banyak. Buah roh itu satu. Tetapi citra rasa dari buah roh yang satu itu ada manis, ada asam, ada pahit, ada getir, dan sebagainya. Dan itu merupakan kombinasi yang kita bacakan tadi dari 9 poin tadi. Citra rasa dari buah roh itu harus mewarnai kehidupan kita, sehingga pada tahun ini, mengakhiri bulan pertama 2023 ini, kita tahu dengan pasti betapapun dikatakan tantangan itu banyak, tapi lagu yang dinyanyikan tadi, hanya Yesus jawaban hidup. Bukan manusia jawaban hidup, bukan orang pintar jawaban hidup, bukan kasino jawaban hidup, bukan Bebling jawaban hidup, tapi Yesus jawaban hidup. Roh selalu menghidupkan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan hidup
dan kelimpahan kepada setiap orang yang hidup mengandalkan Tuhan, dituntun oleh Roh. Hidup mengandalkan Tuhan dan dituntun oleh Roh. Saya tidak bahas tentang Roh Kudus di tempat ini. Itu lain lagi. Karunia-karunia itu lain lagi. Tetapi yang terpenting di sini, kita adalah milik Kristus. Ayatnya yang ke-24 dengan tegas mengingatkan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan kedagingan. Tidak mudah, tidak mudah. Ada cerita begini. Ada satu rumah dijual, pembelinya datang, terus transaksi selesai, dia hanya bilang kepada pembeli, rumah ini sudah menjadi milikmu sesuai dengan harga yang sudah kita tetapkan. Kita segera menandatangani persetujuan jual beli. Tapi permintaan saya cuma satu. Paku ini tidak saya jual, Pak. Izinkan paku itu tetap di tembok itu. Di sudut rumah mau masuk, di tembok mau masuk, ada bel, tapi di samping bel itu ada paku. Oh, kenapa tidak? Kan dicabut ini selesai. Oh tidak, Pak. Saya hanya minta paku ini adalah milik saya. Tapi semua isi rumah halaman itu Bapak punya. Bingung juga yang punya rumah. Pada akhirnya si pemilik rumah lama itu kan dia suka berburu. Dia suka berburu. Bagian dari jeroan hasil buruannya itu tanduknya lah dia gantung. Dia gantung. Akhirnya tanduk yang dia taruh di situ membusuk. Ulat-ulat datang. Terus ada bagian hatinya juga dia bilang dia senang, dia taruh di plastik, dia gantung di situ. Besok lagi berburu, dia datang. Dia ambil lagi bagian dari binatang itu, dia gantung di tanduk yang satu. Jadi tanduk itu penuh dengan pernik-pernik dari binatang buruan. Dan semuanya harus membusuk. Yang punya rumah bingung. Wah, bau apa ini? Bau busuk di mana-mana. Itu cacing-cacing kecil mulai berteriakan. Belatung-belatung itu mulai berada di mana-mana. Yang punya rumah tidak tenang. Dan dia menelepon yang punya paku itu. Pak, kenapa Bapak gantung itu? Loh, saya kan sudah bikin perjanjian dengan saudara bahwa paku ini adalah milik saya. Tidak bisa, Pak. Iya, Pak, tapi kalau paku ini di sini maka saya tidak tenang. Karena paku inilah binatang-binatang yang Bapak gantung di sini, tanduk-tanduk yang Bapak gantung di sini, telah menyebabkan rumah saya menjadi kotor dan bau di mana-mana, mempengaruhi kehidupan di mana-mana. Seringkali, saudara, dari cerita ini ada dosa-dosa, keinginan-keinginan favorit kita yang sulit kita tanggalkan. Tuhan, aku mau ini, mabuk sudah selesai, hilang. Gelek-gelekan sudah selesai, rokok sudah selesai, main perempuan sudah selesai. Tapi ada satu, suka berhutang, gak bisa. Suka bohong-bohong, pinjam barang sana sini gak kembali, utang sana sini tidak kembali. Akhirnya menimbulkan masalah. Katanya sudah hidup di dalam Tuhan, mana utangmu? Kok nggak dibayar? Akhirnya ada pertikaian, ada iri hati, ada kecemburuan, menghancurkan hidup kita yang sudah ditebus, mengganggu kehidupan rohani kita. Karena belatung-belatung ini masih ada dosa-dosa favorit, walaupun satu, semuanya belum ditangkap. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita hidup ditebus dan hidup di dalam Roh,
harus total. Walaupun di dalam grafik kehidupan kita jatuh bangun itu adalah bagian dari pertahanan iman kita, tidak semua mulus, karena inilah siklus kehidupan iman. Tapi saudara, mari kita berpegang kepada Roh. Karena Allah kita tidak akan meninggalkan kita berjalan sampai jatuh tergeletak. Dia tetap menopang, mengangkat. Hold my hand, peganglah tangan. Take my hand. Menjadi satu kekuatan. Pegangan hidup kita hanya kepada Kristus. Perjalanan kita hanya oleh karena kita berpegang kepada Kristus. Mengikut alur arah yang Tuhan inginkan kita. Seringkali kita bertentangan. Tetapi buah ini mengingatkan kepada kita. Kebenaran firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup. Betapapun kita sudah mempunyai nilai poin 1, buah citra yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6 sampai 8. Tetapi kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita, kita akan hancur oleh karena yang satu. Sama dengan favorit yang satu. Aku sudah ikut Tuhan. Aku sudah lahir baru. Tapi kain merah yang ada di kantong saya masih tetap terikat, masih tetap disimpan. Satu paku kecil di dalam dompetku masih tersisa. Jadi hal-hal ini yang seringkali mempengaruhi kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita hidup, biarlah kita tetap hidup di dalam Roh. Andalkan Dia. Arahkanlah Tuhan untuk senantiasa menuntun kehidupan kita. Bukan kita yang mengarahkan diri kita sendiri. Izinkan Tuhan mengarahkan hidup kita sesuai dengan tuntunan Roh di dalam perjalanan hidup kita. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Jauhkanlah itu dari kehidupan kita. Andalkanlah bahwa yang Tuhan beri itu sempurna. Ayatnya yang ke-15 berkata begini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Jangan kamu saling membinasakan. Memang dalam perjalanan kehidupan kita seringkali ada benturan. Nah, benturan itu seringkali menimbulkan hal-hal baru dalam perjalanan hidup kita. Tapi ingat, menggigit dan menelan ini mempunyai arti yang dalam. Ada gesekan-gesekan, ada pertentangan-pertentangan. Betapapun dasarnya gesekan dan pertentangan itu, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita saling membinasakan. Tapi kuatkanlah, hiburlah, doronglah satu terhadap yang lain. Karena kita umat ciptaan yang sempurna. Kita sudah diangkat, dimerdekakan di dalam Kristus. Jauhkanlah hal-hal kedagingan dan tetap mempertahankan hal-hal yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh yang terus menuntut perjalanan hidup kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita sehingga bulan pertama 2023 ini tetap menjadi andalan kita masuk ke dalam bulan yang kedua dengan harapan-harapan yang pasti. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.